Maka sejak itulah semua penanggalan Islam berdasarkan kalender Hijriah, yang ini berdasarkan peredaran Komariah atau bulan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengapa umat Islam kala itu, para sahabat memilih menentukan perhitungan tahun Islam mulai dari hijrahnya Rasulullah? Karena hijrah itu yang akan menentukan atau tonggak awal perkembangan agama Islam. Kita ingat Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ini orang-orang yang masuk Islam tidak lebih dari 200 orang. 13 tahun, tidak lebih dari 200 orang. Itu pun selalu di bawah ancaman dan tekanan, bahkan siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy yang juga sebagian adalah keluarga Rasul sendiri. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Rasulullah membuat rencana yang matang untuk meninggalkan Mekah. Dimulai perjanjian dengan orang-orang Yathrib, di mana mereka sanggup menerima umat Islam Mekah dan akan melindungi Rasulullah. Maka Rasulullah membuat konsep yang luar biasa, secara bergilir umat Islam meninggalkan Mekah menuju ke Yathrib. Ada 3 gelombang hijriah. Yang pertama, sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, mesti akan dihalang-halangi. Banyak para sahabat yang melakukan itu. Ini terutama sahabat-sahabat yang berasal awalnya dari para budak. Karena umat Islam di awal selain ada sahabat-sahabat utama yang luar biasa, tapi sebagian besar adalah bekas budak. Maka gelombang ini selesai, disusul gelombang kedua. Ya, gelombang kedua ini tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi terang-terangan, yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ada 20 sahabat. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab justru pamit pada orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab mendatangi Ka'bah yang di sana ada 380 berhala. Di sana tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Umar bin Khattab mengatakan, saya akan meninggalkan Mekah menyusul saudara-saudara saya di Yathrib. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, temui saya di lembah sana. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, temui saya di lembah sana. Apa artinya? Kalau ada orang yang berani menghadang hijrahnya Umar, akan dihabisi oleh Umar. Ini seluruh tokoh Quraisy, tidak ada yang berani satupun menghadang keluarnya Umar dari kota Mekah. Baru gelombang yang ketiga, setelah itu tinggal sedikit umat Islam. Tinggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, dan sedikit lagi yang tidak kita kenal namanya. Itu tekanan orang-orang kafir Quraisy semakin kencang. Mereka tahu bahwa kalau nanti Muhammad meninggalkan Mekah menuju ke Yathrib, Islam akan berkembang dengan pesat di Yathrib. Maka mereka sepakat jangan sampai Muhammad menyusul teman-temannya. Caranya bagaimana? Harus dihabisi. Maka dikepunglah rumah Rasulullah. Nah, sebelum dikepung itu siang harinya, ini kecerdasan Rasulullah, beliau keluar rumah menuju rumahnya Abu Bakar untuk menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan, logistik, kendaraan, kemudian strategi diatur di sana. Karena di siang hari orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu jarang keluar. Rasulullah justru keluar di siang hari sehingga tidak ada orang yang tahu. Kemudian balik ke rumah, lah malam harinya ketika rumahnya sudah dikepung, ini luar biasa lagi. Rasulullah perintahkan pada Ali supaya tidur di tempat tidurnya memakai selimutnya Rasulullah. Ali yang ketika itu usia 22 tahun bukan tidak tahu akibatnya. Dia tahu persis akibatnya, karena Rasulullah sebagai target akan dibunuh. Maka kalau dia tidur di baringan Rasulullah, dia akan mati, itu resikonya. Tapi demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan Islam, demi agama, Ali tidak membantah. Kemudian yang luar biasa lagi, kita hanya melihat dari sisi-sisi manusiawi aja, tidak yang
supranatural, bukan yang ilahiyah. Ini kita akan menunjukkan, kita akan paham betapa luar biasa kecerdasan Rasulullah ini. Kemudian di malam hari Rasulullah keluar. Ya kalau sisi supranaturalnya kan dengan membaca ayat 9 surat Yasin, fisiknya menaburkan pasir di orang-orang yang ada di sekitar rumahnya sehingga semuanya tertidur. Kemudian Rasulullah menuju rumah Abu Bakar yang sudah menyiapkan kendaraan yang akan dituju Madinah. Yastrib itu arah utara dari Mekah, tapi Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan ke selatan ke arah Yaman, sekitar 8 km sampai di Jabal Sur. Sebelum hari menjadi terang, Rasulullah Abu Bakar sudah naik ke Jabal Sur dan masuk di Gua Sur. Selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Asma binti Abu Bakar, seorang gadis, tapi usianya sudah 27 tahun ketika itu, belum nikah, nanti nikahnya setelah hijrah. Ini ditugasi untuk mengirim makan untuk Rasulullah dan Abu Bakar di malam hari. Asma sadar sesadar-sadarnya bahwa ini resikonya mati, tapi lakukan perintah itu dengan baik. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar ditugasi untuk melihat situasi di kota Mekah. Nah, ketika sudah sampai malam ketiga, Abdullah bin Abu Bakar merasa bahwa kondisi sudah lebih aman, maka beliau melaporkan pada Rasulullah dan Abu Bakar di malam ketiga itu. Maka malam Senin berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar menuju ke Yastrib. Dari Gua Sur turun masih ke arah selatan, kemudian ke arah barat sampai di tepi Laut Merah, baru berbelok ke kanan, ke utara, ke kanan lagi, naik di bukit-bukit dan terus berjalan ke padang pasir. Kemudian apa yang terjadi dengan Ali ketika orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah itu tahu bahwa target sudah tidak ada? Ali dilarang ke Ka'bah di Pulau Sora sampai luka-lukanya lumayan. Tapi setelah itu dilepas, tidak berani mereka membunuh Ali. Kemudian Ali menyusul Rasulullah. Ketika Rasulullah masih di Kubah, disambut oleh orang-orang Yastrib dengan gegap gempita. Di hari kemudian Ali juga sudah sampai. Dan yang luar biasa, ketika Ali sampai, seorang sahabat menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasul, Ali telah sampai di sini." Rasulullah perintahkan, "Silahkan Ali supaya menghadap pada saya." Sahabat yang menyampaikan ini, "Maaf Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sudah tidak kuat berjalan lagi, walaupun hanya melangkahkan kaki 1 langkah karena luka-lukanya sangat banyak." Akhirnya Rasulullah yang mendatangi Ali. Nah, ini unsur ilahiyahnya juga. Rasulullah meludahkan, kemudian diratakan di telapak tangannya, diusapkan di seluruh luka Ali bin Abi Thalib. Maka seketika itu Ali bin Abi Thalib sembuh, dan luar biasanya sejak itu tidak pernah merasa sakit. Walaupun setelah itu mengikuti berbagai peperangan, lukanya sangat banyak, Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasakan sakit lagi. Ini barangkali sedikit cerita yang perlu kita ungkap kembali, bagaimana patriotisme sahabat-sahabat utama Rasul ketika itu, baik yang dewasa Abu Bakar ketika itu usia 51 tahun, Ali 22 tahun, Asma usia 29 tahun, 27 tahun atau 29 tahun dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena beliau-beliaulah Allah mempertahankan Islam, akhirnya mengembangkan Islam di Madinah. Kalau di Mekah 13 tahun hanya sekitar 200 orang yang masuk Islam. Di Yastrib, di Madinah ini luar biasa perkembangan umat Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam, tidak ingin Islam berkembang. Maka dikirimlah pasukan untuk menghancurkan Islam. Ketika Rasulullah mendengar ini, Rasulullah tidak ingin Madinah menjadi porak-poranda sebagai ajang perang. Maka disong-songlah dengan membawa pasukan 300 orang. Maka terjadilah pertempuran yang luar biasa yang pertama dalam Islam di lembah Badar.
Kemenangan umat Islam yang luar biasa menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini kembali ke Mekah dengan menyusun rencana untuk balas dendam. Akan terjadi peperangan berikutnya, perang Uhud. Kemudian yang lebih berat lagi ketika di tahun 5 Hijriah, ketika umat Islam Rasulullah sebenarnya membuat perjanjian hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi Madinah ini ketika melihat perkembangan Islam yang luar biasa itu juga tidak senang. Maka mereka bersekongkol dengan orang-orang Mekah, orang kafir untuk menghancurkan Islam. Dengan pasukan yang sangat besar, pasukan gabungan itu, Rasulullah sadar bahwa melawan secara langsung ini kita akan mengalami kesulitan. Maka ketika itu sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit membuat Khandaq. Maka dibuatlah parit tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sepanjang 5 km. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan itu dikerjakan secara manual oleh umat Islam, dipimpin oleh Rasul langsung, siang malam tidak berhenti untuk mewujudkan pertahanan yang luar biasa itu. Akhirnya ketika orang-orang Mekah dan orang-orang Yahudi sampai di tempat itu, di sebelah dari sisi utara kota Madinah, karena kalau di sisi barat, timur, selatan itu agak terlindung bukit-bukit dan tanaman korma. Maka yang terbuka dari sisi utara dibuat parit sepanjang itu, mereka kaget sehingga tidak bisa menyerang umat Islam. Maka mereka berkemah selama 25 hari dalam kondisi yang sangat dingin. Di Madinah itu antara Desember Januari itu cuaca sangat-sangat dingin. Nah, ketika itulah Allah memberikan pertolongan, mengirim pasukannya berupa badai. Porak-poranda kemah mereka dan mereka pulang ke tempat masing-masing. Yahudi ke tempat masing-masing, orang-orang kafir Mekah pulang ke Mekah dengan kekalahan yang luar biasa. Nah, ini menyebabkan Islam semakin besar. Kita lihat di tahun 8 Hijriah, ketika umat Islam dan orang Mekah itu sudah membuat perjanjian gencatan senjata 10 tahun untuk tidak saling menyerang. Tapi orang-orang Mekah menyerang Bani Huza'ah, Yahudi yang ini dalam perlindungan Rasulullah. Maka alasan itu digunakan oleh Rasulullah, saatnya kita harus menyerang Mekah. Maka dihimpunlah ini yang ingin kami sampaikan, 10.000 pasukan dalam waktu 8 tahun. Ini tidak ada dalam sejarah peradaban manusia orang-orang yang terusir dari tempat tinggalnya kemudian mampu menyusun kekuatan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Rasul. 8 tahun mampu mengumpulkan pasukan 10.000 untuk diberangkatkan ke Mekah. Ini luar biasanya Rasul. Pasukan dibagi menjadi 4. Dari sisi utara dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita kenal panglima yang tidak pernah kalah. Dari sisi barat timur Rasulullah memimpin dari arah selatan. Rasulullah perintahkan sebelum masuk kota Mekah kita berhenti berkemah dan membuat api unggun. Nah, ketika itulah orang-orang Makkah tahu betapa besar pasukan Islam yang mereka tidak mungkin mampu untuk melawannya. Maka ciut hati mereka, apalagi ingat ketika itu mereka mengejek, mendolimi, bahkan menyiksa umat Islam ketika masih di Mekah. Yang ada di gambaran mereka, otak mereka, ini kita akan dibantai, pembalasan dari umat Islam. Apalagi setelah kemah diperintahkan berjalan dari Rasul masih ke kota Mekah, yang di depan sendiri yang membawa bendera ini saking semangatnya berteriak, al-yaumu yaumul malhamah, al-yaumu yaumul malhamah, al-yaumu yaumul malhamah. Kederwahu orang-orang Mekah itu, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini adalah hari pembantaian. Semakin ciut nyali mereka. Rasulullah tidak senang dengan kata-kata itu, langsung diganti. Ganti dengan al-yaumu yaumul marhamah. Al-yaumu yaumul marhamah. Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kasih
sayang Rasulullah tidak ingin memusnahkan orang-orang Mekah yang pernah memusuhinya, tapi akan menjalin kasih sayang dengan mereka. Ketika mendengar ini, baru orang-orang Mekah agak tenang. Dan saya bahasa Arab niku lafale beda, maknane beda nggih. Sik ngarep malhamah. Sik buri marhamah. Nah, arep muni marhamah kok kleru malhamah, maknane beda. Niku sik repot sik do celat niku kon muni ora iso. Marhamah malhamah. Nah, ketika itu Rasulullah langsung masuk ke Ka'bah menghancurkan 360 berhala itu. Abu Sufyan jedengkot kafir Quraisy langsung menyatakan diri masuk Islam. Maka Allah sampaikan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah menutup pintu aman. Nah, ini semakin membuat tenang orang-orang Mekah. Dan justru ketika itu orang-orang Mekah tidak menutup pintu, tapi justru membuka pintu mendatangi Rasulullah. Hampir seluruhnya menyatakan masuk Islam. Dan Rasulullah memberikan pengampunan pada seluruh kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah dalam sejarah peradaban manusia pengampunan terbesar yang ada. Setelah itu sampai sekarang tidak ada pengampunan dalam jumlah yang sangat besar. Setelah itu Rasulullah bersabda, la hijratu ba'dal fathi walakin jihadun wa niyat fa idzan tafirtum fanfadu. Hari ini setelah pembukaan Makkah tidak ada hijrah lagi, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka kalau diperintahkan kamu untuk jihad, laksanakanlah. La hijrata ba'dal fathi menika maknanya hijrah secara fisik dari Mekah ke Yastrib, karena orang-orang Mekah sudah memeluk Islam, tidak perlu lagi meninggalkan Mekah untuk menuju ke Yastrib. Ini pengantar yang materi akan saya sampaikan. Ini kan lebih pengantar gitu. Nah, pengantar itu isine saya dawa wacana. Tidak mau. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan al-muhajiru man hajara manahullahu anhu. Yang dikatakan orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Lah, hijrah meninggalkan apa yang dilarangkan Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah, ini berlaku sepanjang masa bagi kita semuanya. Bisa kita lihat hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, ya ayuhan nas hajaru waqsamu bil Islam fa innal hijrata la tanqati'u madamal jihad. Wahai sekalian manusia, ini kalau di lingkup kecilkan, wahai bapak ibu yang sekarang hadir di majelis Masjid Al-Hidayah ini, kita kan manusia ya. Hajaru, berhijrahlah kamu sekalian. Amr, berhijrahlah kamu sekalian dan berpegang teguhlah pada Islam. Sesungguhnya hijrah tidak akan terputus selama masih ada jihad. Jadi selama masih ada jihad dalam arti tafaqquh fiddin, memperdalam ajaran Islam, jihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Islam, jihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan Islam, selama itu masih ada, maka kewajiban hijrah tetap melekat pada diri kita. Akan lebih jelas lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-hijratu la tunqati'u, hijrah itu tidak terputus makuribatit taubat, selama makubilatit taubat, selama taubat masih diterima. Wa kubilatit taubat hatta tatlu samsu minal maghribi, dan taubat itu akan tetap diterima sampai matahari terbit dari barat.
Artinya kewajiban hijrah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah itu sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat berarti kiamat. Kapan kiamat? Kapan Bapak Ibu kiamat? Nah, kula bocori iki. Le kiamat niku sok Jumat. Saniki Sabtu ya. Jumat kiamat. Maka dibuktekke mawon. Nek darah iki berarti Jumat berikutnya. Nek darah iki berarti Jumat berikutnya. Ning mesti dina Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Maka kewajiban hijrah kita kalau kita secara pribadi sampai kita mati, selama roh masih ada di tubuh kita, kewajiban hijrah menuju kepada taat pada Allah itu melekat pada kita. Masalahnya bedanya kalau hijrah secara fisik jelas dari Makkah ke Yastrib. Kalau sekarang hijrah hati, hijrah yang hakiki, meninggalkan larangan-larangan Allah menuju kepada ketaatan Allah, ini sampai di mana kita akan berhenti? Ini yang harus kita rumuskan. Barangkali kalau boleh seperti tadi disampaikan di awal, yang belum sholat jamaah subuh ya hijrah, harus sholat jamaah subuh. Masjidnya masih kosong, semua jamaah menuju masjidnya hingga penuh. Atau kalian boleh pinjam istilahnya Pak Agus Sukoco, Pak Agus Sukoco, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015. Ini jadi sudah produk lama. Beliau membuat sistem amalan yang akan dituju yang disebut The Nine Golden Habit. Nanti bilang ya, itu produk asli Muhammadiyah. The Nine Golden Habit, kebiasaan ya, 9 kebiasaan emas. Monggo kita ingat kembali. Ternyata di sana juga ada self adjustment-nya, ada penilaian diri sampai di mana kita itu. Tapi sebentar kita sampaikan secara ringkas 9 kebiasaan emas itu, the 9 golden habits. Habit 1, sholat wajib di awal waktu berjamaah. Sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud. Hanya itu yang ditulis oleh Pak Agus Sukoco. Jadi habit 1, kebiasaan yang pertama yang harus kita tuju saat ini dalam rangka kita hijrah, kalau kita mengacu pada the 9 golden habit, itu kita sholat wajibnya selalu di awal waktu dan jamaah di masjid. Sampun nggih sedaya nggih. Ning tampir kalau masjidnya urung maksimal. Nah ini marilah ya sekarang kita hijrah, kita tuju ke sana. Setiap sholat wajib kita lakukan di awal waktu dan berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunnah setidaknya sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membuatkan rumah di surga bagi mereka. Maka jangan pernah kita lepas sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian sholat duha, nanti insya Allah sama-sama kita laksanakan. Kemudian sholat tahajud. Nah, harapan tentunya dengan silaturahim ini, terminal pertama, habit pertama, ini sama-sama kita tuju. Sholat wajib kita selalu berusaha jamaah. Kalau jamaah pasti di awal waktu. Ini wonten pengalaman masjid-masjid le adzan niku ora di awal waktu. Anten mboten. Anten, tapi luar biasanya begini. Adzan asar umpamanya jam 4. Tapi jamaahnya banyak. Sementara di masjid-masjid kita asar tidak ada yang adzan. Sehingga tidak ada jamaahnya. Saya pun ini. Yang baik ya adzan di awal waktu, tepat waktu, jamaahnya banyak. Yang adzan asar jam 4 kebiasaan keseharian itu bisa kita rubah. Bisa kita rubah. Saya pernah pengalaman selaku kepala SMP 2 Gamping di Banyurejo.
Saya baru punya musola kecil, saya nggak mau sholat zuhur di musola. Saya sholat di masjid di seberang jalan, yang itu kalau zuhur adzannya jam 1. Maka ketika saya di sana, saya adzani. Saya tidak pas masuk waktu, tapi ya saya toleransi jam 12 saya adzan, karena masuknya sebelum jam 12. Ternyata jamaahnya datang banyak. Kedua saya adzani lagi jam 12, jamaahnya semakin banyak. Hari ketiga jam 12 saya datang, penonton jamaah asik rawuh. Gua Pak Guru diadzani. Akhirnya berubah. Kalau kita mau berubah, mereka akan berubah. Nah, ini sekali lagi, sholat wajib di awal waktu berjamaah, kemudian sholat itu habit. Habit itu kebiasaan yang kedua adalah puasa sunnah. Biasa bisa Senin Kamis, bisa 3 hari setiap bulan, yaumul bid, bisa puasa seperti puasanya Nabi Daud. Bisa kita pilih salah satu, bisa salah dua, bisa semuanya. Tapi kita harus punya terminal hijrahnya, mau ke sana, mempunyai kebiasaan untuk berpuasa sunnah. Yang sudah alhamdulillah, yang belum, mari bersama-sama kita hijrah. Kemudian habit 3 zakat, infak, sodakoh, dihitung setiap bulan minimal infak sodakoh 2,5%. Kita sudah terbiasa infak, bahkan pagi hari kita biasa infak, tapi marilah kita tingkatkan sampai pada kadar 2,5% di setiap bulannya dari penghasilan kotor kita. Dari penghasilan kotor itu aman. Nah, dari penghasilan bersih wis entek nggo nyarutang nggo terus itu infak sodakoh. Habit 4. Kenapa Bapak Ibu? Beradab Islam dalam semua kegiatan. Beradab ya, bukan beradab ya. Beradab, beretika, berakhlak Islam dalam setiap kegiatan. Dahar berakhlak Islam, ke toilet berakhlak Islam, bersin berakhlak Islam, pada orang tua berakhlak, pada anak, pada keluarga, dan seterusnya. Kita selalu beretika secara Islam. Kita lihat pada diri kita, mana yang belum kita laksanakan, kita harus hijrah. Kemudian yang ke berapa? 5. Membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari atau khatam sekali dalam 1 bulan. Monggo diupayakan. Sekali lagi, tidak harus kita langsung bisa seperti itu, tapi bertahap tidak apa-apa. Karena perubahan sedikit saja dari ke arah menuju kepada ketaatan kepada Allah itu nilainya luar biasa. Berubah sedikit saja, berubah sedikit saja, ini nilainya luar biasa. Kalau kita mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat pada kita dengan berlari. Maka berubah sedikit saja. Dari biasa sebelum secara rutin membaca Al-Quran, jadi rutin setiap hari baca Al-Quran, walaupun hanya beberapa lembar, walaupun hanya beberapa menit, tapi menuju pada 1 hari 1 juz atau sebulan khatam Al-Quran. Tapi perubahan sedikit itu nilainya luar biasa. Kemudian membaca setiap hari minimal 1 jam untuk menambah pengetahuan kita. Membaca 1 hari minimal 1 jam. Wah, niki nek kon maca buku abot niki. Boleh baca HP kita sekarang sudah luar biasa. Dengan napa? Lebih ya membaca HP ya. Kecerdasan buatan kita bisa bertanya apa saja tentang Islam pun. Kon gaweke materi khotbah manut gaweke. Kon menceritakan sejarah umpamanya perang Kondak, dia akan buatkan, akan ceritakan. Pun gawe ini saya nantang. Kalau Anda ingin saya buatkan cerpen tentang ini, atau saya ingin buatkan naskah drama tentang ini, saya siap. Nantang terus apa? Ini kita manfaatkan, kita baca melalui teknologi ini minimal 1 jam sehari. Kemudian mengaji minimal 1 minggu sekali. Kalau ini umumnya kita sudah lakukan.
Kemudian berorganisasi dan berjamaah. Jadi pentingnya berorganisasi Bapak Ibu dalam rangka dakwah Islam. Kalau kita berorganisasi, dakwah Islam itu akan berkelanjutan. Tapi kalau dakwah secara pribadi-pribadi tidak berorganisasi, ketika yang bersangkutan meninggal habis. Tapi kalau berorganisasi nanti akan berkelanjutan. Berjamaah di masyarakat dengan gerakan jamaah di dalam masyarakat, ada PKK dan lain sebagainya, kita harus masuk di sana. Perkumpulan jamaah di masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, berpikir positif. Nah, berpikir positif ini gampil Bapak Ibu. Sekarang yang baru jadi pembicaraan kan putusan MK tentang sekolah gratis. Niki banyak orang-orang yayasan, kepala sekolah bingung, yut sesuk limbayar gurune piye. Kuwi arep dicakke tenan kok ora. Pasti. Ini keputusan MK pasti dilaksanakan. Sekolah negeri, sekolah swasta tidak boleh narik uang. Tapi kita lihat yang digugat siapa kalau kita berpikir positif. Yang digugat presiden. Bukan yayasan penyelenggara pendidikan, tapi yang digugat presiden. Artinya yang kena presiden. Sekolah gratis negeri swasta iya, tapi yang bertanggung jawab membiayai adalah pemerintah. Ini sudah dihitung-hitung sekarang. Kalau versi DPR itu 200.000 per siswa per bulan SD, 400.000 per siswa per bulan SMP. Dari Kementerian Pendidikan sudah menghitung, hitungannya lebih besar. Untuk SD itu dibutuhkan 9 juta per tahun per siswa. Ini kita hitung per bulannya ketemu 750. SMP diperlukan dana 14 juta per tahun per siswa. Nanti ketemu pemerintah dan DPR, ya ketemu di tengah-tengah itu. Sekolah-sekolah yang biasa membayar gurunya sedikit nanti akan bisa lebih besar. Insya Allah ini mungkin positif. Ngaten Bapak Ibu, menapa yang kita aturkan enjang menika sifatipun